Salam satu duri. Bertemu lagi dengan petani milenial. Guys, ini lama sekali kita tidak mengupload video ya. Saya minta maaf untuk hal itu karena ada beberapa tugas ini yang harus saya selesaikan sehingga pembuatan konten ini tidak bisa kami lakukan karena membuat konten tanpa di lahan seperti makan tanpa piring, waduh piye gitu. Jadi kurang enak ya karena lama saya juga nggak kunjung ke lahan saya juga, ini hampir 1 bulan lebih bahkan ya. Ini alhamdulillah sudah bisa kunjung ke lahan lagi yang alhamdulillah tidak berbuah. Dan ini harapan saya memang kalau pas musim ini musim jadi memang tidak berbuah alhamdulillah. Nah, untuk konten kali ini saya ingin membahas terkait dengan penggunaan kaptan dolomit. Kaptan itu kapur pertanian, dolomit, gamping, kapur dan lain sebagainya. Nah, makanya terus station, jangan di skip, iklannya juga jangan di skip. Terus tonton ya, nanti akan saya jelaskan macam-macam dan serta kegunaan dari kapur-kapur tersebut. Kapur atau bahasa rodok sulitnya itu adalah kalsium, itu dibagi menjadi 3. Ini 3 ya. Jadi 3. Ada yang pertama adalah kalsium oksida. Nah, kalsium oksida ini adalah kalau bahasa umumnya adalah kapur tohor, kapur hidup apa nih? Kapur sirih. Ya, kapur yang itu dibuat dari kapur mentah. Kapur mentah itu kalsium karbonat CaO3 itu dibakar dengan suhu yang tinggi sehingga jadi hidup ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk bahan bangunan. Artinya setelah dikasih air itu pembuduk banyak panas gitu ya. Nah, itu kapur hidup. Nah, itu bisa nggak buat pertanian? Nah, nanti akan saya jawab. Jangan ke susu ya, karena walaupun ke susu itu enak. Yang kedua adalah kapur hidroksida, kalsium hidroksida ya, CaOH ya, ada OH-nya, hidroksidanya, ada airnya di sana karena dia hasil dari kapur oksida tadi, kalsium oksida dicampur dengan air ya. Nah, sehingga disebut kapur mati atau biasa kapur bangunan atau kapur tembok, gipsum. Wah, itu bisa buat pertanian apa enggak? Nanti jawab juga ya. Nah, kapur yang ketiga, jenis kalsium yang ketiga adalah kaptan ya, kapur mentah ini sebenarnya. Ini yang buat pertanian malah aslinya kapur mentah, kalsium karbonat CaCO3. Nah, itu dibagi menjadi 2. Ada yang satu dolomit, ada yang kedua kalsit. Wah, itu beda guys. Dolomit, kalsit lah. Jangan bingung ini penggunaannya untuk apa aja. Jadi kalau kalsit itu kalsium murni, artinya kandungan kalsiumnya tinggi. Wah. Terus kalau yang dolomit ada kandungan unsur lain yaitu Mg, guys ya. Nah, Mg ini juga berfungsi untuk tanaman sangat penting ya, karena ini Mg ini digunakan untuk membangun zat hijau daun. Nah, zat hijau ini ya, nah, ini semakin hijau. Nah, terus kemudian untuk buahan juga membutuhkan Mg untuk pembesarannya juga. Oke, kemudian untuk kalsit dolomit ini kapan harus kita gunakan? Kapan kita menggunakan kalsit, kapan kita menggunakan dolomit? Jadi gini, untuk kalsit itu biasanya bentuknya powder ya, powder putih, lembut. Nah, itu biasanya bisa dispraykan, bisa dicampur dengan air, kemudian dispraykan. Makanya di toko-toko pertanian sudah banyak itu yang jenis-jenis yang kalsit ini ya, untuk penyepraian atas itu. Karena Ca-nya tinggi, lah itu fungsinya untuk beberapa fungsi. Itu untuk input Ca, karena Ca itu unsur makro, walaupun tidak esensial tapi itu penting untuk
elastisitas jaringan tanaman. Jadi kalau di buah naga itu biar tidak retak ya, gampang di semangka juga tidak gampang retak. Terus juga itu untuk penebalan lapisan kutikula guys, lapisan ini biar dia juga tahan terhadap penyakit, nah tidak gampang tertembus, itu CA. Terus kemudian juga untuk perakaran bagus guys, untuk rambut-rambut akar yang berfungsi untuk menyerap unsur hara dan air di tanah. Wah itu makanya CA itu penting guys. Kalsit tadi bisa disemprotkan, bisa dikocorkan dengan dicampur dengan air, CA nya tinggi. Kalau yang dolomit, nah dolomit itu ada Mg nya, itu biasanya bentuknya powder agak abu-abu itu. Nah itu ditaburkan ya, jangan dicairkan, karena kalau dicairkan ini juga akan sulit karena powdernya agak kasar ya, makanya ini diaplikasikan, ditaburkan, atau kalau untuk tanaman lain bisa dibuat pupuk dasar. Nah kalau di buah naga ini aplikasinya seperti apa ya? Nah, itu ditaburkan saja kalau yang dolomit. Kalau yang kalsit boleh disemprotkan. Nah kapan menggunakan kalsit, kapan menggunakan dolomit? Jadi gini, ketika pH kita drop banget ya, artinya buah naga itu kan butuh di pH tataran 5,5 sampai 6,5 lah ya. Itu kita drop ya lahan kita itu sampai 43 gitu. Nah itu kita biar cepat menaikkan pH kita butuh kalsium. Karena apa? CA nya tinggi. CA ini adalah lautan buffer yang untuk menaikkan pH. Nah kalau yang pH nya sedang-sedang aja, tapi kita juga butuh Mg nya, ya kita pakai dolomit seperti itu ya. Jadi jangan bingung kalsit atau dolomit. Nah tadi pertanyaan ada, kalau kapur hidup tadi gimana, tohor tadi bisa nggak? Itu juga bisa guys, itu diaplikasikan. Baiknya adalah pada tanah yang sering tercekam air. Nah kalau hujan gampang ngembung, nah itu bisa diaplikasikan kapur tohor tadi, karena di sana dia kapur hidup katanya teman-teman itu. Bahkan kalau ada yang hidup maka apain harus yang mati, seperti itu. Terus kalau kapur yang mati, Gypsum dan kawan-kawan ini kalau ada yang lebih bagus janganlah ya, karena itu bukan diperuntukkan untuk itu ya. Makanya lebih baik gunakan yang kaptan ya, jangan yang dinding. Boleh, bisa saja, tapi tidak rekomendasi bagi kami, tidak rekomendasi, karena juga harganya lebih cenderung mahal ya, Terus kemudian gini, berapa sih dosis untuk aplikasi kaptan ini? Nah, untuk menaikkan pH ini berapa sih? Nah, ini juga banyak yang bingung ya, berapa itu ya. Itu ada hitung-hitungannya. Banyak metode untuk menghitung itu. Nah, tapi saya mengacu pada perhitungan dari Dinas Pertanian, yang dalam hari ini saya litbangnya pertanian ya. Itu gini, mudah itu. Jadi ketika kita pengen menaikkan 1 digit pH itu kan ada di tataran 1 sampai 14. Netralnya 7. Kalau di bawah 7 itu asam, kalau di atas 7 itu basa. Makanya kalau di bawah 7 itu sampai di 5 itu asam lemah, di bawah 5 sampai ke bawah itu asam kuat. Artinya tanah kita itu lebih cenderung asam guys ya, asam. Apalagi sudah dibudidayakan terus menerus, itu cenderungnya asam. Lah, untuk menaikkan 1 digit pH itu membutuhkan 2 ton kaptan untuk 1 hektar lahan ya. Ini asumsinya adalah ketika kita menaikkan pH secara keseluruhan melalui proses pengolahan lahan secara optimal, secara maksimal, secara menyeluruh. Nah, seperti contoh budidaya padi. Nah, itu konsepnya seperti itulah. Di buah naga seperti apa? Kalau menurut saya di buah naga ini juga praktek di lahan saya itu, kita cek dulu lahan kita itu pH kita dengan menggunakan pH meter. pH meter murah guys sekarang guys, 200
75 lah, ada itu yang itu. Terus kemudian ada yang mahal 750, itu sudah bagus. Itu apa ya, bedanya sekitar 0,5 lah di antara yang mahal sama yang murah, tingkat ketelitiannya. Ini sudah beberapa sudah dicoba. Jadi dari lahan kita ambil sampel pH secara diagonal ya guys ya. Jadi misalnya anggap aja peta ya, kita diagonal ambil berapa titik ya, setidaknya 5 titik lah. Semakin banyak titik yang kita ambil, itu akan semakin mendekati pH real time-nya di lahan kita, pH ya kenyataannya di lahan kita. Jadi semakin banyak kita ambil sampelnya ya. Nah kemudian misalnya kita ambil 5, kemudian kita rata-rata nilai itu lah, itu nilai real time di lahan kita. Nah nanti lahan kita misalnya katakan 4,5 ya, lahan kita setelah kita cek tadi lah, kita membutuhkan berarti di 5,5 misalnya. Nah itu kan berarti kurang 1 digit. Nah, kalau lahan kita 1 hektar kita butuh 2 ton nih. Banyak guys ya. Tapi itu kalau di lahan padi ya. Tapi kalau di lahan buah naga menurut saya ambil aja setengahnya. Jadi 2 ton, kalau tambah 1 digit butuh 1 digit tadi, kalau seharusnya 2 ton kita ambil yang 1 ton saja. Karena apa? Aplikasi kita hanya di daerah perakaran saja. Ditaburkan di daerah perakaran. Nah, jadi hanya butuh 1 digit. Kalau lahan kita 1/4 hanya butuh 2,5 kintal. Jadi dan murah guys. Dan ini jarang sekali dilakukan oleh petani buah naga untuk dulumitan. Ini setidaknya kita aplikasi 1 tahun sekali. Karena kita butuh CA-nya, kita butuh MG-nya. Lebih baik pakai dolomit kalau menurut saya ya. Kalau yang di tanah ya, kalau di naga. Butuh pH-nya juga. Karena pH gini guys, informasinya terkait pH. pH itu penting dijaga di tataran 5,5 sampai 6,5. Itu karena kalau pH terlalu rendah, penyerapan unsur makronya itu akan rendah guys. NPK-nya akan rendah. Terus kemudian kalau asam juga, aluminium, Fe, besi, itu akan terlarut guys. Terlarut lah, itu akan mengikat fosfor guys, P. Nah, aluminium kemudian besi itu akan mengikat fosfor. Kita sudah aplikasi pupuk mahal-mahal tapi tidak bisa terserap P-nya karena diikat oleh besi dan aluminium tadi yang karena terlarut karena pH-nya rendah guys, asam guys. Terus sebaliknya kalau lahan kita terlalu buasa guys, itu adalah unsur mikronya yang tidak bisa terserap dengan baik. Belum lagi kalau pH-nya rendah, mikroorganisme negatif dia bisa berkembang dengan maksimal guys. Nah ini bahaya, cacar-cacar gampang hidup, busuk batang gampang hidup gitu loh guys. Makanya penting bagi guys-guys ini, bagi teman-teman petani buah naga di Indonesia untuk aplikasi dolomit. Mudah-mudahan bisa memberi pencerahan. Kalau ada kesalahan silakan komen-komen, kita diskusi di sana. Karena saya tempatnya salah, yang selalu maha benar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, salam satu duri.